Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya. Mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras? Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Ya. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR, menurut saya menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat ya, bahwa wakil presiden tidak layak menjadi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, mereka mengatakan di sini, teman-teman, apakah bangsa Indonesia tidak malu punya wakil presiden yang sangat diragukan kemampuannya? Ya, mengapa Indonesia tidak malu dengan hal tersebut ya? Jadi semoga bangsa Indonesia bisa memakzulkan Gibran saja ya, ataupun digantikan dengan orang-orang yang sudah kian cerdas ataupun yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran ini tidak membantah ya untuk dimakzulkan saja. Jadi ataupun dia harus mengundurkan diri. Nah, lebih cepat, lebih baik biar langkah Presiden Prabowo Subianto tidak
tersendat-sendat untuk menyapu bersih-bersih para koruptor. Ya, jadi teman-teman harus jujur kualitas GRR di bawah standar sebagai seorang wapres. Kalau bicara sebagai pemenang pemilu, coba renungkan apakah pemilu itu fair. Jujurlah pada diri sendiri untuk kejayaan NKRI. Nah, jadi teman-teman mereka mengatakan di sini si Gibran harus dimakzulkan karena tidak berbobot dan tidak punya syarat sebagai wapres. Jadi teman-teman mereka mengharapkan supaya Pak Gibran ini semoga segera dimakzulkan saja ya, karena dia tidak tidak berbobot-bobot ya, ataupun tidak mempunyai syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jadi teman-teman semoga segera dimakzulkan saja Gibran ini, biar tahu dia bagaimana rasanya telah menipu rakyat bersama bapaknya. Jadi memakzulkan Gibran secepatnya. Kami rakyat Indonesia mendesak DPR RI untuk memakzulkan Wapres Gibran hasil haram konstitusi MK. Ya, jadi mereka itu sangat mengharapkan supaya Pak Gibran ini didesak untuk dimakzulkan saja ya, biar lebih cepat akan lebih baik. Jadi kalau misalnya mereka mendesak DPR RI untuk memakzulkan Wapres Gibran ini, hasilnya haram konstitusi MK. Jadi memang patut dan sepantasnya dimakzulkan Pak Gibran ini sebenarnya. Jadi teman-teman, di samping melanggar undang-undang via paman, juga sosok ini tidak mampu, tidak punya pengalaman, kurang luas wawasan, kurang di kemampuan interapproach. Jadi teman-teman setuju luar biasa karena dalam pandangan rakyat kecil juga bisa layak ya. Bikin malu aja si Gibran ini. Jadi teman-teman semoga Pak Gibran segera dimakzulkan saja. Nah, jadi 100% setuju banget Gibran dimakzulkan karena tidak memenuhi syarat dan sudah cacat hukum dengan melanggar konstitusi. Ya, mereka sangat mengharapkan Pak Gibran ini supaya secepatnya dimakzulkan saja karena telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden kita di negara ini. Jadi semoga para penegak hukum atau Pak Prabowo supaya dimakzulkan saja Gibran ini teman-teman, biar negara kita digantikan dengan orang yang bisa, dengan orang yang memenuhi syarat ya, yang mempunyai ijazah asli, bukan seperti Pak Gibran ini hanya tamatan SMP tapi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Tapi itu sangat tidak mungkin teman-teman. Itu hanya hal yang tidak baik. Jadi semoga bisa sadar para penegak hukum ini kepada Pak Gibran, semoga segera dimakzulkan saja ya, karena para rakyat tidak suka dengan Pak Gibran ini. Nah, jadi rakyat kecil menginginkan secepatnya untuk diganti sebagai terkesan KKN, serta tidak ada kebijakan yang tidak jelas khususnya pengangguran. Nah, Wapres pecat Bobi di tahun Jokowi diadili tamat Lageng Solo ya, biar negara kita sudah pada aman teman-teman ya. Kalau misalnya tidak dipimpin lagi oleh orang-orang yang tidak bermoral ataupun yang tidak memiliki ijazah ataupun yang tidak memiliki etika untuk menipu rakyat Indonesia, semoga secepatnya mereka akan diseretkan saja di pengadilan ya, biar negara kita jadi aman teman-teman. Nah, jadi Purnawirawan TNI AD Laut Taudara dan Kepolisian kompak mantap. Semoga para pengadili negara kita ini semoga bisa kompak ya, bisa bersatu untuk mengadili Pak Gibran ini berserta bapaknya. Jadi teman-teman, lebih cepat lebih baik, segera makzulkan sebelum terlambat, sangat berbahaya jika ditunda-tunda. Ya, mereka sangat mengharapkan supaya lebih cepat Pak Gibran ini akan dimakzulkan saja ya, karena sebenarnya Pak Gibran ini akan mengambil waktu untuk mengundurkan diri, dan sebaiknya Pak Gibran ini segera dimakzulkan saja ataupun diseret saja ke penjara. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini secepatnya diganti ya teman-teman ya, secepatnya diganti Pak Gibran ini supaya
digantikan dengan orang yang bisa ataupun orang yang cerdas dan memiliki ijazah yang asli dan benar-benar ada, ya, bukan seperti Pak Gibran ini hanya sebatas kursus saja dia sudah mencalonkan diri, sedangkan dia belum tamatan SMA. Jadi itu hal yang tidak pantas teman-teman di negara kita, ya. Kita tidak mau dipimpin dengan orang yang tidak bermoral dan tidak waras dan tidak mempunyai ijazah ataupun yang tidak bisa berpidato di depan umum. Jadi itulah yang mereka harapkan teman-teman, supaya Pak Gibran ini sebenarnya dimakzulkan saja, ya, biar digantikan dengan posisi orang lain yang bisa, ya, yang bisa memimpin kita, yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, biar negara kita ini lebih maju dan lebih aman-aman saja. Bukan seperti Pak Gibran ini yang tidak bisa berpidato di depan umum. Kalau misalnya ada rakyat yang mau berbicaranya dengan dia, itu tidak nyambut teman-teman. Ya, jadi mereka sangat mengharapkan supaya digantikan dengan orang yang bisa. Jadi Mas Gibran lebih baik mundur, ya. Jangan sampai kamu dimakzulkan, lebih baik kamu mengundurkan diri saja, ya, biar tidak banyak masalah dan biar tidak malu juga diri Pak Gibran ini. Nah, jadi teman-teman segera makzulkan Gibran, lebih cepat lebih baik. Gibran jadi wapres dari proses yang amburadul dan mutu, kualitas dan etika tak memenuhi syarat. Nah, ini juga Pak Gibran ini sebenarnya tidak mempunyai etika. Kenapa? Karena dia sebenarnya itu belum sekolah atau tidak sekolah SMA, ya, makanya dia tidak punya etika, dia tidak mengenal etika, ya teman-teman. Dia hanya asal-asal gini-gini aja ngomongnya, jadi tidak mempunyai etika. Nah, itu hal yang tidak sepantasnya untuk jadi wapres kita, ya teman-teman. Ya, kita malu, ya, kalau dilihat orang luar Pak Gibran ini sebenarnya, maka negara Indonesia bisa-bisa saja malu ataupun dibully dengan negara lain. Nah, lebih baik Pak Gibran ini daripada kita malu, lebih baik Pak Gibran ini akan dimakzulkan saja atau mengundurkan diri saja, ya, biar negara kita tidak akan malu dengan negara-negara lain. Nah, lebih cepat lebih baik untuk bangsa dan negara, ya, dan semakin cerdas dan bijaksana supaya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia kita yang tercinta ini.